Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah dan Aisyah, saudara kembar identik berusia 25 tahun, berdiri di depan pintu rumah mewah Bu Siti, seorang janda kaya raya berumur 40 tahun. Dengan suara gemetar, Aisyah berkata, "Tolong izinkan kami bekerja untuk ibu, kami butuh tempat tinggal dan pekerjaan." Bu Siti yang baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan, terkejut melihat dua gadis cantik itu basah kuyup, tapi yang lebih mengejutkan adalah rahasia yang mereka bawa. Mereka adalah pasangan lesbian yang kabur dari keluarga konserati mereka. Bu Siti ragu-ragu membuka pintu lebih lebar. Rumahnya di kawasan elite Menteng terasa sepi sejak suaminya pergi. Sebagai seorang pengusaha sukses di bidang properti, dia terbiasa hidup mandiri, tapi kesepian mulai menggerogoti hatinya. "Kenapa kalian datang ke sini? Ada ratusan lowongan kerja di luar sana," tanyanya dengan nada curiga. Aisyah, yang lebih pendiam dari saudaranya, menjawab, "Kami mendengar ibu baik hati dan membutuhkan pembantu rumah tangga. Kami tak punya tempat lain, keluarga kami menolak kami." Mata Bu Siti menyipit, tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatnya kasihan. Akhirnya, dia menginginkan mereka masuk, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu bagi konflik yang lebih dalam. Pagi berikutnya, Aisyah dan Aisyah mulai bekerja sebagai pembantu di rumah Bu Siti. Mereka membersihkan rumah, memasak, dan mengurus taman. Bu Siti mengamati mereka dari kejauhan. Kedua gadis itu cantik, dengan rambut hitam panjang dan senyum yang manis, tapi ada aura misterius di antara mereka. Saat makan siang, Bu Siti bertanya, "Ceritakan tentang keluarga kalian." Aisyah menatap Aisyah sejenak sebelum menjawab, "Kami dari Bandung, Bu. Ayah kami seorang ulama, sangat ketat dengan agama. Kami berbeda." Bu Siti mengangguk, tapi hatinya mulai gelisah. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, menjadi berbeda bisa berarti pengucilan. Seiring hari berganti, Bu Siti mulai merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Aisyah lincah dan cerewet, sementara Aisyah tenang dan pemikir. Suatu malam, saat Bu Siti tak bisa tidur karena memikirkan bisnisnya yang sedang goyah, dia mendengar suara pelan dari kamar pembantu. Penasaran, dia mendekat dan mendengar bisikan-bisikan. "Aisyah, kita harus hati-hati. Jangan sampai Bu Siti tahu tentang kita," kata Aisyah. "Aku tahu, sayang. Tapi aku lelah menyembunyikan ini," balas Aisyah. Bu Siti mundur pelan, hatinya berdegup kencang. Apakah mereka? Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Sebagai seorang Muslim yang taat, dia tahu pandangan masyarakat tentang hubungan sesama jenis. Tapi dia juga ingat bagaimana suaminya dulu pernah bercerita tentang temannya yang mengalami hal serupa. Konflik mulai muncul ketika keluarga Bu Siti datang berkunjung. Adiknya, Rina, seorang wanita karir yang konservatif, langsung curiga melihat Aisyah dan Aisyah. "Siapa mereka, Kak? Kok mirip banget? Dan kenapa mereka tinggal di sini?" tanya Rina. Bu Siti menjawab santai, "Pembantu baru. Mereka bagus kerjanya." Tapi Rina tak puas. Saat Bu Siti pergi ke dapur, Rina menginterogasi Aisyah. "Kalian dari mana? Keluarga seperti apa yang menginginkan anak gadis tinggal di rumah orang lain?" Aisyah tersenyum paksa, "Kami mandiri, Bu." Rina menggelengkan kepala, "Hati-hati, Kak. Aman sekarang banyak yang aneh-aneh." Malam itu, Bu Siti tak bisa tidur. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Aisyah dan Aisyah. "Aku dengar kalian bicara kemarin malam. Apa yang kalian sembunyikan?" tanyanya tegas. Aisyah dan Aisyah saling pandang, wajah mereka pucat. Akhirnya, Aisyah berbicara, "Kami saudara kembar, Bu. Tapi kami juga saling mencintai. Lebih dari saudara." Bu Siti terduduk, dunia seolah berputar. "Bagaimana bisa? Itu bertentangan dengan segalanya," serunya.
Aisyah menangis, kami tak memilih ini, Bu. Keluarga kami mengusir kami ketika tahu. Kami hanya ingin hidup damai. Bu Siti merasa terpecah. Di satu sisi, dia kasihan pada mereka. Di sisi lain, dia takut jika rahasia ini terbongkar, reputasinya sebagai janda terhormat akan hancur. Dia ingat bagaimana masyarakat Indonesia sering menilai orang berdasarkan norma agama dan budaya. Kalian bisa tinggal di sini, tapi jangan sampai ada yang tahu, katanya akhirnya. Tapi dalam hati, dia tahu ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, ketegangan mulai terasa. Aisyah dan Aisyah berusaha menjaga jarak di depan Bu Siti, tapi cinta mereka tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Suatu siang, saat Bu Siti pulang lebih awal dari kantor, dia melihat Aisyah mencium pipi Aisyah dengan lembut di taman. Hatinya sakit, bukan karena jijik, tapi karena iri. Sejak ditinggal suami, dia merasa kesepian. Apakah aku salah membiarkan mereka, gumamnya. Rina datang lagi, kali ini dengan berita buruk. Kak, bisnis properti kakak lagi goyah. Investor mundur karena rumor tentang kakak. Bu Siti terkejut, rumor apa? Rina ragu, ada yang bilang kakak punya pembantu aneh. Aku lihat sendiri, mereka terlalu dekat. Bu Siti marah, jangan campur aduk. Tapi dalam hati, dia tahu Rina benar. Dia harus memilih, melindungi Aisyah dan Aisyah, atau menyelamatkan dirinya sendiri. Bu Siti mulai merasakan tekanan dari luar. Teman-temannya di komunitas bisnis mulai bertanya tentang pembantu barunya. Siapa gadis-gadis cantik itu, Siti? Kok mirip artis, tanya seorang teman saat arisan. Bu Siti tersenyum paksa, saudara kembar dari Bandung. Kerja bagus. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Di Indonesia, di mana isul masih tabu, rumor bisa menyebar seperti api. Sementara itu, Aisyah dan Aisyah mulai merasa aman di rumah Bu Siti. Mereka bekerja keras, dan perlahan Bu Siti mulai membuka diri. Suatu malam, mereka bertiga duduk di teras, minum teh. Ceritakan bagaimana kalian jatuh cinta, tanya Bu Siti pelan. Aisyah tersenyum sedih, sejak kecil kami dekat. Tapi saat remaja, kami sadar ini lebih dari saudara. Ayah kami marah besar ketika tahu dari diari kami. Dia bilang kami berdosa, harus disembuhkan. Aisyah menambahkan, kami kabur ke Jakarta, mencari pekerjaan. Tapi banyak yang menolak karena kami tak punya pengalaman. Bu Siti mendengar dengan hati terbuka, tapi pikirannya penuh konflik. Sebagai janda, dia tahu rasanya dikucilkan. Setelah suaminya meninggal, keluarga ipar menuduhnya tak bisa menjaga rumah tangga. Konflik memuncak ketika ayah Aisyah dan Aisyah, Pak Hadi, seorang ulama terkenal di Bandung, datang ke Jakarta. Dia melacak mereka melalui teman. Di mana anak-anakku, tanyanya pada Bu Siti saat muncul di pintu. Bu Siti terkejut, mereka bekerja di sini, Pak. Pak Hadi marah, bawa mereka keluar. Mereka telah membawa malu pada keluarga. Aisyah dan Aisyah bersembunyi di kamar, tapi Bu Siti menghadang. Mereka dewasa, Pak. Biarkan mereka memilih. Pak Hadi mengancam, jika ibu lindungi mereka, saya akan sebarkan bahwa ibu mendukung penyimpangan. Bu Siti merasa terpojok. Malam itu, dia berbicara dengan Aisyah dan Aisyah. Ayah kalian datang. Kalian harus pergi. Aisyah menangis, tapi kami tak punya tempat lain, Bu. Bu Siti memeluk mereka, untuk pertama kalinya merasakan kehangatan yang lama hilang. Aku akan bantu kalian, tapi kita harus hati-hati. Keputusan itu membuatnya merasa bersalah. Apakah dia melawan norma masyarakat, atau justru membantu mereka? Rina, adik Bu Siti, semakin curiga. Dia menyewa detektif untuk mengawasi rumah. Kak, aku tahu ada yang salah. Kenapa kakak lindungi mereka, tanya Rina saat konfrontasi. Bu Siti marah, ini urusanku. Tapi Rina tak mundur, ini soal nama baik keluarga.
Jika rumor ini benar, bisnis kakak hancur. Bu Siti terdiam, menyadari betapa besar taruhannya. Aisyah mulai merasa gelisah. Aisyah, mungkin kita harus pergi. Jangan sampai Bu Siti menderita karena kita. Aisyah menggeleng, dia baik pada kita. Kita harus bertahan. Tapi tekanan internal mulai muncul. Aisyah merasa bersalah karena menyeret Aisyah ke situasi ini. Aku yang pertama mengaku cinta. Mungkin aku salah, katanya. Aisyah memeluknya, kita bersama selamanya. Bu Siti memutuskan untuk bertemu Pak Hadi lagi. Di sebuah kafe di Jakarta, dia berkata, Pak, anak-anak Pak dewasa. Biarkan mereka bahagia. Pak Hadi tertawa sinis, bahagia. Ini dosa. Di Indonesia, ini tak diterima. Bu Siti balas, tapi cinta tak salah. Debat itu membuat Bu Siti semakin yakin tapi juga takut. Pulang ke rumah, dia menemukan Aisyah sedang menangis sendirian. Aku takut kehilangan Aisyah, katanya. Bu Siti duduk di sampingnya, kalian kuat. Tapi pikirkan konsekuensinya. Hari berikutnya, rumor mulai menyebar di media sosial. Sebuah postingan anonim menyebut janda kaya lindungi pasangan lesbian kembar. Bu Siti panik, bisnisnya mulai terganggu. Investor menelepon, kami tak mau terlibat kontroversi. Bu Siti merasa dikhianati. Siapa yang bocorkan? Rina. Atau Pak Hadi? Badai semakin kencang. Bu Siti kehilangan 2 investor besar karena rumor. Ini tak adil, gumamnya. Dia memanggil Aisyah dan Aisyah. Kalian harus pergi sementara. Aku akan kirim uang. Aisyah menolak, kami tak mau jadi beban, Bu. Kami akan hadapi ini bersama. Bu Siti tersentuh, tapi hatinya terpecah. Sebagai wanita yang pernah merasakan penindasan dari keluarga suami, dia ingin melindungi mereka, tapi realitas masyarakat Indonesia yang konservatif membuatnya ragu. Pak Hadi datang lagi, kali ini dengan polisi. Mereka di bawah umur pengaruh buruk, katanya. Tapi Aisyah dan Aisyah sudah dewasa. Polisi hanya memeriksa, tapi kejadian itu membuat tetangga bergosip. Rumah Bu Siti jadi sarang penyimpangan, bisik mereka. Bu Siti merasa terisolasi. Teman-temannya menjauh. Aisyah mulai meragukan hubungannya. Aisyah, mungkin ayah benar. Kita berdosa. Aisyah marah, jangan dengar dia. Cinta kita murni. Konflik internal mereka semakin dalam. Aisyah merasa Aisyah mulai goyah karena tekanan agama. Di Indonesia, di mana Islam dominan, pandangan tentang sering dilihat sebagai pelanggaran moral. Rina datang dengan ultimatum. Kak, usir mereka atau aku laporkan ke keluarga besar. Bu Siti balas, kau khianati aku. Rina menangis, aku lindungi kakak. Pertengkaran itu membuat Bu Siti memilih keluarga atau prinsipnya. Bu Siti memutuskan untuk mendukung Aisyah dan Aisyah. Dia mengadakan pertemuan dengan Pak Hadi dan Rina. Kita bicara terbuka, katanya. Di ruang tamu, emosi meledak. Pak Hadi berteriak, anak-anakku dirusak. Aisyah balas, kami lahir begini, ayah. Rina menuduh Bu Siti, kakak ikut-ikutan. Bu Siti tenang, ini soal kemanusiaan. Setelah pertemuan, Aisyah jatuh sakit karena stres. Aisyah merawatnya, tapi merasa bersalah. Mungkin kita pisah, katanya. Bu Siti mendengar dan campur tangan. Jangan menyerah. Kalian punya hak bahagia. Kata-kata itu membangkitkan semangat mereka, tapi harga yang dibayar semakin tinggi. Rumor mencapai puncak ketika sebuah artikel di koran lokal menyebut nama Bu Siti. Janda dukung bisnis terancam. Bu Siti kehilangan lebih banyak klien. Dia mulai meragukan keputusannya. Apakah ini layak, pikirnya. Aisyah memutuskan untuk konfrontasi ayahnya sendirian. Di Bandung dia bertemu Pak Hadi. Ayah, makan kami.
Pak Hadi marah, pulang dan tinggalkan penyimpangan itu. Aisyah menangis, aku tak bisa. Aisyah bagian dari aku. Pak Hadi memukul meja, kau pilih, keluarga atau dia. Pulang ke Jakarta, Aisyah cerita pada Bu Siti. Aku tak tahu harus bagaimana. Bu Siti peluk dia, ikuti hati. Tapi dalam hati Bu Siti, dia mulai merasakan perasaan aneh terhadap Aisyah, bukan cinta romantis, tapi ikatan emosional yang dalam. Krisis memuncak. Bu Siti mendapat ancaman telepon anonim. Usir lesbian itu atau rumahmu kami bakar. Dia takut tapi tak cerita pada Aisyah dan Aisyah. Sebaliknya, dia hubungi pengacara untuk lindungi mereka. Ini hak asasi manusia, kata pengacara. Tapi di Indonesia, undang-undang tentang LGB masih ambigu, sering bergantung pada norma masyarakat. Aisyah sembuh, tapi hubungannya dengan Aisyah tegang. Aku takut, Aisyah. Mungkin kita berhenti. Aisyah terluka, kau kianati cinta kita. Pertengkaran mereka pertama kali terdengar oleh Bu Siti. Dia campur tangan, jangan saling sakiti. Ini ujian. Rina datang lagi, kali ini dengan Ma. Kak, aku salah. Aku bocorkan rumor karena khawatir. Bu Siti marah besar, kau kianati aku. Rina menangis, aku takut kehilangan kakak. Rekonsiliasi mereka pahit, tapi Bu Siti makan dengan syarat Rina dukung. Pak Hadi mengumumkan di masjid bahwa anak-anaknya dirusak oleh janda di Jakarta. Ini membuat lebih banyak tekanan. Aisyah dan Aisyah mendapat ancaman online. Kalian dosa, mati saja. Bu Siti memutuskan untuk pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Kita mulai baru di sana. Aisyah setuju, tapi Aisyah ragu. Bagaimana bisnis, Bu? Bu Siti jawab, aku jual sebagian. Kalian lebih penting. Sebelum pindah, konfrontasi terakhir dengan Pak Hadi. Dia datang dengan kerabat. Ambil anak-anakku. Bu Siti berdiri tegar, mereka pilih tinggal. Aisyah dan Aisyah hadapi ayah mereka. Ayah, kami cinta satu sama lain. Pak Hadi patah hati, kalian hancurkan aku. Dia pergi, tapi janji tak akan ganggu lagi. Pindah ke Bali, mereka mulai hidup baru. Bu Siti buka bisnis kecil, Aisyah dan Aisyah bantu. Tapi luka lama masih ada. Aisyah sering termenung, memikirkan agama. Apakah kita salah, Bu? Tanya dia. Bu Siti jawab, cinta tak pernah salah, tapi masyarakat yang buta. Hubungan Aisyah dan Aisyah pulih perlahan, tapi dengan harga, kehilangan keluarga. Bu Siti juga kehilangan banyak, tapi mendapat keluarga baru. Di Bali, kehidupan mereka lebih tenang. Pantai dan budaya yang lebih terbuka memberi ruang bernapas. Bu Siti sukses dengan kai kecilnya, Aisyah jadi manajer, Aisyah handle akuntansi. Tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Suatu hari, Rina datang berkunjung. Kak, aku minta ma lagi. Aku lihat kalian bahagia. Bu Siti peluk adiknya, kita belajar dari kesalahan. Rina bertemu Aisyah dan Aisyah untuk pertama kali bicara terbuka. Aku tak paham, tapi aku dukung. Pak Hadi mengirim surat. Aku tak setuju, tapi aku rindu kalian. Aisyah menangis baca itu. Mungkin suatu hari dia paham. Aisyah optimis, kita tunggu. Bu Siti merenungkan perjalanannya. Dari janda kesepian jadi pelindung. Aku bayar mahal, bisnis, reputasi. Tapi layak. Dia sadar, di Indonesia, perubahan lambat, tapi dimulai dari individu. Aisyah dan Aisyah semakin kuat. Mereka ikut komunitas LGB rahasia di Bali, belajar tentang hak mereka. Tapi mereka tahu perjuangan belum selesai. Suatu malam, mereka bertiga duduk di pantai. Terima kasih, Bu, kata Aisyah. Bu Siti tersenyum, kalian ajar aku tentang keberanian. Cinta mereka bertahan, meski dengan luka. Tapi pertanyaan tetap,
apakah benar melawan norma masyarakat demi cinta pribadi, atau justru itu egois yang merusak harmoni sosial?